cerita mengenai najis dan kalau di rumah Pak, di tempat sholat kita, kalau tempat sholat khusus ya, kalau saya masuk dari wudhu pakai sendal, saya pakai langsung ke tempat sholat saya. Ya, Pak. Tapi kalau ada teman atau ya teman ya dari jauh itu bertamu, ikut sholat di tempat kita sama saya. Saya suruh bawa masuk tidak mau, tetap dilepas di depan sini. Otomatis jangan jalan Pak dia di ruang tamu ya. Lah itu hukumnya gimana Pak? Tapi Pak enggak. Jadi bertamu atau individu lah. Misalnya kebiasaan kita kemana ke dapur, kamar mandi pakai sendal, termasuknya di ruang tamu. Terus ada tamu yang karena keramik larang, penyebut sandal ya keberatan, ya sudah copot sandal lah. Menghormati tuan rumah terus melakukan enggak. Apakah itu najis apa tidak? Kalau tidak dohir najisnya, maka tidak najis Pak. Semua bagian bumi itu asli tohir, asalnya suci. Umpama dewe mangkat di masjid, nah zaman Rasulullah sahabat ya masing tidak di masjid rambut sandal, tapi masjid Rasulullah juga pasir. Nah, ya Rasulullah biasa bawa sandal. Nah ini biasanya sendalnya para sahabat ya dibawa di masjid Pak. Nah, cuma Rasulullah pernah suruh duduk ke sandal, ngeset ke sandalnya karena Rasulullah tanpa sepengetahuan beliau mijak najis di perjalanan. Kon ngeset gitu. Kalau biasanya ya toko sandalnya gondok dulu. Nah, kalau lebih masjid sholat toko sandal barang itu sahabat. Soalnya sandal yakin dalam kondisi suci. Lana umpama dari jenengan ini memang kebiasaannya ya orang-orang bersandal, tapi tidak terlihat dohirnya itu najis, maka ya tetap suci Pak. Umpama tamu melebu dalam kondisi kakinya suci dan kita orang medak belek, medak ini ya tetap suci, gitu ya. Nah umpama di suatu tempat itu biasanya ada najis yang ainiah najis, yang cetok najis itu udah sudah lama mungkin kencing sudah mengering dan sebagainya, sehingga mungkin dilewati wong-wong bolak-balik, sehingga sifat-sifat najis itu hilang sehingga menjadi najis hukmiyah. Kalau najis hukmiyah itu sudah datnya najis sudah tidak ada, sifat-sifat najis sudah tidak ada, maka itu cuma cukup digubur sekali jadi suci, dan air bekas kebiruannya ya serang najis menangkap mustakmal. Anak orang ini bapak emo langkahnya mungkin bersih dohire wong sing mlebu ya ora minyak najis, apalagi kaki kering, lantai kering, maka tidak masalah, orang najis. Dan berentek najis itu kalau basah ketemu basah atau kering ketemu basah. Kemudian teman melaku ini kan melaku awalnya sarungnya garing terus keserempet asu. Ini garing podo garing maka tetap suci. Kecuali didilat asu ya. Nah ini najis. Atau asunya kudanan terus ada ya keserempet asu maka najis. Ini tak garing udah garingnya orang najis. Gitu ya. Jadi mulanya umpama ayat ini sajadah timbakan ini ono belek garing tumbangi sajadah saya sholat yang diberi rawogo karena tidak bersentuhan langsung dengan najis. Ini makruh, apa makruh. Masalah nantinya ono belek cecak, ono tai teka, ono opo tai walet mungkin burung wis kadung kumat arep nyaponi ra iso teko salat niku nambah milah-milah. Sing penting anggota badannya tidak bersinggungan langsung dengan najis. Mapan ke bathuke pas nggon suci, tangannya suci, kuwi ora apa-apa. Meskipun justru ono boleh-boleh ning sing penting pas anggota sujud, anggota badan kita salat tidak bersinggungan langsung dengan najis maka sah.
hanya saja makruh. Makruh itu apa? Litan firul kulub karena melayune ati dadi ora khusyuk itu dadi minggrang-minggring arep untuk ngene samar nak terus jadi kekhusyukannya itu jadi berkurang. Nah, itu sudah ada makruh. Mensa. Pertanyaan lagi. Oh. Iya. Oh ya. Nah, niki sakniki pripun iki? Penake niku niku nak teng kamar mandi go sendal napa mboten. Soalnya sing jenenge najis ora ngerti. Jangan kamar mandi itu kadang kebanyakan kita tuh kayaknya butuh teng kamar mandi. Yo niku lah ora ngerti. Panggilan sing ono najis mboten nak ngerti. Ngono kok kuliah. Dan itu saya ini pripun? Yuk batasan sendal ke mana kan begitu. Hukum pertama tentang wudhu di kamar mandi yang menyatu dengan WC itu sebenarnya makruh. Karena itu bermadun atau najasah, tempat disangka banyaknya najis. Karena umumnya wong mlebu ning kamar mandi arepon niate atus mesti ambek nguyuh biasanya. Gitu. Wong ki lho arep mau ora krasa nguyuh begitu mlebu kamar mandi ora bali iki teko arep nguyuh. Nah ini. Nah, seperti itu. Ning Mula Al-Qari dalam syarah Miskat kitab Mirqatul Mafatih, kemakruhan wudhu di dalam kamar mandi atau WC yang ada sekerannya itu ketika tidak ada manfaat, tidak ada jalan pembuangan sirkulasi air pembuangan kamar mandi yang lancar. Karena biyen zaman Rasulullah imam kamar mandi sangat sering masjid sederhana kayak ngono, kayak bangsane Dewi Aisyah istri Rasulullah kalau apa itu mau berhajat buang air kecil atau besar itu tabarus nah itu menteni tengah wengi metu sekolah foto ado kaya nak saiki niki Madura saya menuju Madura sana harus pengen buang hajat gitu kok keipacol karo banyu sae itu piye suruh nuju kantor itu malah keipacol ini maksudnya kalau ning kebun ya matul dhisik wah ya wis darurat ya itu zaman Rasul begitu. Lah, umpama njur ana kakus, itu kan banyune angel zaman Rasul itu. Sehingga untuk bikin kamar mandi seperti kita ono kerane, ono pipote, pipa pembuangan dan semua sekitar itu udah ada. Maka di situ umpama wong nguyuh niku terus wudu niku peletihan uyuh niku ora iso ilang terus. Dan beda ning gone ade iki ono keramiknya, terus ada saluran pembuangan yang lancar. Keramiknya setelannya juga dimiringkan sehingga iso kisat maka tidak makruh lagi menurut Syekh Mula Al-Qari. Jadi mulai kamar mandi ya sing kondisikan yang bagus sekalian, kira-kira pembuangan itu lancar sehingga umpama delalah wong memang tempat itu yo saya itu tempat yo larang kalau minimalis semuanya tapi fungsinya maksimalis. Nah itu ya kamar mandi ya gini itu bisa semua ya kayak manfaatnya cara pembuangannya ini lancar sehingga tidak ada kemakruhan umpama kita wudhu di kamar mandi. Dan masalah argo sandal dan sebagainya itu memang sunnah pakai sandal kalau di kamar mandi karena di kamar mandi itu meskipun umpama tidak ada najis tapi ada bakteri-bakteri yang membahayakan. Nah suwe-suwe sering ke kamar mandi tanpa sandal itu katanya ada gampang keriput, gampang kena penyakit ini dan itu karena bakteri-bakteri yang tidak kelihatan oleh mata kita itu kadang masuk ke pori-pori dan lain-lain. Maka sunnah ke sandal. Umpama orang ya itu sunnah tidak wajib. Apalagi kalau kamar mandinya tadi bersih maka tidak apa-apa. Karena batasan-batasan yang jelas kondisi rumahnya lah. Intinya melebu kamar mandi dari sendal, metus ke kamar mandi sendalnya copot misalnya itu batasan-batasan rumah. Mau kita tidak pakai sandal ya tidak apa-apa. Nah ini kamar mandi karena umumnya najis, terus alkohol disiram tapi mungkin kan dan klosetnya dan sebagainya ada sisa-sisa apa sehingga menjadikan perkembangbiakan bakteri tapi tidak tahu. Maka Rasulullah mengajarkan supaya pakai sendal. Umpama tidak juga tidak apa-apa. Betul najis gitu. Enggak najis. Yang awal kamar mandi yang najis atau dimakruhkan itu karena
itu kan mau arep meresap ke dalam, tapi menggenangnya itu kan perlu waktu yang lama. Ini langsung, ini gua ambil muncul langsung set. Oh iya, apalagi yang dhuwur. Ya, terus pertanyaan lagi monggo. Mau tanya Tat, kalau apa maunya kita kena najis ya, kita kan biasa membersihkan dengan air. Itu kayak ada air kan ada lah, tapi kita menggunakan katakanlah media lain selain air, tisu, misalkan tisu, itu sah nggak? Hukum sebagaimana istinja. Nah, istinja itu kan paling utama pakai air. Lebih utama lagi kalau sebelum pakai air pakai batu atau media yang lain yang bisa meresap, menyerap. Pakai tisu dulu baru dibilas pakai air, itu paling utama. Tapi kalau diambil salah satunya maka air lebih utama daripada tisu dan yang lainnya, karena air lebih membersihkan. Nah, tisu itu cuma menghilangkan zatnya, tapi baunya kadang-kadang belum bisa hilang. Nah, itu sehingga boleh istinja pakai batu atau apa-apa yang menyerap. Nah, sana iki kalau tadi membersihkan najis tidak pakai air, tidak pakai air, tapi pakai karena tidak ada air mungkin, tapi pakai perkara-perkara yang memang bisa menyerap dan bisa mengangkat najis, maka bagaimana? Boleh. Saya pakai tisu yang jadi angkat, dikorek, nanti dibilas lagi, diambil sampai misalnya kok hilang sifat-sifat najisnya, maka ini menjadi umpama najis itu najis hukmiyah. Nah, najis hukmiyah umpama kobar putih, memang cara membersihkan najis-najis seperti itu memang caranya begitu. Misalnya membeli yang lucu ya dikorek pakai tisu, jangan langsung pakai air, tisu dulu pakai pepes atau apa, setelah resik dibilas pakai air, karena setelah zatnya najis tadi sudah hilang, ini jadinya bukan najis ainiyah tapi najis hukmiyah. Najis hukmiyah itu air digebirkan ngono, airnya tidak menjadi najis tapi air mustakmal saja, tetap suci. Tapi nak ora dikorek sik nganti resik tetap digebir pakai air, merata ke najis suci ini. Sampai airnya juga jadi rata najis kabeh. Itu jenenge meratani najis. Maka dikorek sik bersih, nanti kira-kira apa itu zatnya itu udah kelihatan, ya baru untuk tuntasnya pakai air sedikit. Nah itu airnya kalau tangani dewe surah najis karena itu mustakmal, hukumnya air mustakmal. Jadi kita betul ensang ya, itu tisu tok ya. Nah, enggak, kalau kecuali darurat ya. Kayak kecuali nak sing istinja, kalau masalah istinja memang sudah mencukupi hanya dengan istinja pun ada syaratnya. Istinja yang boleh menggunakan selain air itu siji, sing kotor cuma bolongannya dubur atau bolongannya verji. Ini nak muncul nanti tekan patat-patatnya ini ya tetap kudu bawa banyu, utawa basunat. Yuk ngarah rono ini terus bubreti liar-liarnya kan pupunya barang, ya tetap kudu bawa air, tidak cukup hanya dengan batu. Sing kena istinja pakai air batu itu kalau yang apa itu kotor itu hanya lubangnya, salurannya saja, tidak sampai keluar kemana-mana. Oh ya, kalau itu kan sering telur itu kadang ada telur yang nempel gitu. Itu kan kadang ada yang menyampaikan harus dicuci dulu dengan air yang suci. Ada juga yang mengatakan nggak apa-apa karena telurnya itu kan nggak najis, kan istilahnya nggak merubah antara warna, aroma dan apa-apa ya. Itu yang jelas apa keterangannya itu gimana ya Kak? Untuk yang itu apa telur ada kotorannya? Telek di cangkrang telur ya. Telek di cangkrang telur tidak menjadikan telurnya itu najis, karena ada manek yaitu cangkrangnya telur itu. Jadi masalah mencuci dulu telur itu dari teleknya itu hati-hati. Kalau nanti pas mecahnya telur, nanti ada teleknya yang nyampuri bagian dalamnya telur itu jadi najis masalahnya gitu. Karena madhab Syafi'i telek itu najis, nah madhab Hanafi telek itu najis. Nah,
Endi teleke kewan sing halal dipangan daginge, mbok sapi, kebo, pitik kuwi ora najis. Nah gitu madhab Hanafi karena istihadnya dari masalah Rasulullah dulu mendahului beberapa sahabat ketika sakit kon minum air kencing unta diubah. Nomor loro Rasulullah sendiri sholat pernah di kandang wedhus. Nah wedhus ki kok yo nak nguyuh ki ra ning kono to. Ya maksudnya nguyuh wedhus ya lah kok Rasulullah sholat ning kono. Nak umpama itu najis mestinya ya Rasulullah sholat ning kono. Nah ngoten niku. Itu yang dipilih mazhab Hanafi. Tapi kalau mazhab Syafi'i itu kotoran dari hewan-hewan sama hanya hewan yang halal dimakan atau tidak itu hukumnya najis. Ya. Kaitannya dengan itu, kalau memang orang dicuci dhisik terus kita ceplok telurnya tak, itu kok yakin telur yang keluar itu tidak kecampuran teleknya, ya tidak masalah. Ini kudu hati-hati. Dan orang brotol teleke terus nyampuri diblek dadi siji ya dadi najis. Ana dadi rotok sedep. Neng ya kudu hati-hati lah, itu amprih. Jadi bukan suatu keharusan mencuci telur dari teleknya, itu tidak suatu keharusan, itu hanya kehati-hatian supaya telek yang ada pada cangkangnya tadi tidak masuk ke telur ketika dipecah. Tapi bukan suatu keharusan. Jadi nek Bisa nggak bisa? Iya. Kadang ada yang telur nggak dicuci dulu kan itu masih telek masih nempel di cangkang, langsung telur itu digodok. Nah pas ketika direbus kadang ada kan yang pecah apa retak, itu kan sudah tercampur antara teleknya sama ya yang pecahan itu. Nah itu hukumnya gimana? Apa tetap suci? Apa karena teleknya itu sudah kan otomatis sudah direbus, teleknya kan ada lepas semua deh. Itu gimana itu? Bocor telur jangan ya. Ini itu kaitannya nanti sebenarnya hadisnya yang berikutnya ada. Itu kaitannya dengan benda jamit dengan ma'ek. Telur itu kan setelah digodok jadi menggumpal, itu kategorinya benda jamit sing atos padat. Nah benda padat ketika kena air najis itu hukumnya gimana? Ya jadi mutanajis tapi bisa disucikan. Arepa telur ini wis kecampuran banyu godokan ki sing mungkin kecampuran telek kuwi najis, tapi nanti setelah dibelas digebur banyu meneh banyu suci ya jadi suci gitu. Nah itu bahasanya benda najis. Kok judulnya sampean duwe sandal itu kan benda jamit atau lalu kena delek itu digebur wae. Nah gitu, itu tidak mencampuri, jadi tidak apa-apa. Umpama kita wong percaya iki sakwise apa itu benda itu atos ya apa-apa. Ini garik kok dibelas wae kok dibeli banyu suci, maka sudah suci. Itu. Ya kecuali sing koyo kowe mau kok dadar-dadar campur karo ndeleke kowe mau sing gak kawaten. Nek ndek glundung ngono umpama kok njur kena duduh sing najis atau banyu najis kuwi garik digebyur mawon sudah suci. Karena itu benda jamit, benda yang atos, benda padat ketika kena najis tinggal membersihkannya. Wonten umpama ana minyak mentega kecemplungan cecak mati ning kono atau tikus mati ning minyak ono, apa kalau minyaknya itu minyak yang jamit, artinya umpama koyok misalnya sing mentega gluben sebenarnya kan jamit ya, garik dijikuk cara ngelek jikuk batangnya iki kurang sekitar sithik lah dibuat terus sing liya-liyane iki tetep digunakan karena najisnya tidak menyebar kemana-mana. Ini nak bendanya cair, minyaknya masih cair, kecemplungan tikus nanti ini kok ya najis kabeh. Dua kecuali nak apa minyakan, minyak najis, dari minyak rem kok. Satu lagi, ini beralih ke telur daging. Semisal daging kan kadang habis dipotong itu kan masih keluar darah segar ya. Nah itu ada yang mengatakan, ini kan ibu-ibu pada ragu ya, katanya kalau semisal dicuci nggak pakai air yang suci dan mensucikan itu mending nggak usah dicuci. Nah itu maksudnya hukumnya daging itu, apakah daging itu sebelum dimasak harus dicuci, apa nggak usah dicuci karena syaratnya karena airnya itu perkara di air.
itu gimana maksudnya kok? Nah ini juga ada bingung tanya gitu. Nah tersate orang nanti suci dhisik mau rasa tersate. Jadi nak daging